أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقريرا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan jumpa kita pagi hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita akan membahas tema yang namanya Perang Khaybar. Yang mana Perang Khaybar ini terjadi di bulan Muharram ataupun berangkatnya Rasulullah di bulan Muharram, berangkatnya dari kota Madinahnya, ya. Namun yang jelasnya ini adalah tahun ke-7 Hijriah. Kenapa Khaybar yang harus Rasulullah tunjuk dan kenapa Khaybar yang Rasulullah bidik? Iya, begini Bunda, Rasulullah SAW membidik Khaybar karena musuh bebuyutan yang memusuhi Rasulullah, bahasanya biar lebih mudah. Satu adalah bangsa Quraisy, Mekah. Yang kedua adalah orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar, iya, yang ada di Khaybar. Kayaknya wangi sekali nih, bekas siapa nih? Oh iya. Habib mungkin kemarin pegang ini ya? Oh pantesan, iya. Apa itu? Waduh. Masya Allah luar biasa, seneng. Yang kemarin hadir alhamdulillah seneng bisa ketemu dengan Habib Syahab. Iya. Oh gitu ya. Oh ya, liatin hidungnya, liatin wanginya. Saya lanjutkan. Ya. Punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Pertama orang-orang Quraisy, yang kedua adalah orang-orang Yahudi. Awal mulanya orang Yahudi itu di Madinah. Ya Bunda ya. Jadi orang Yahudi itu awal mulanya tinggal di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Dan saat Rasulullah hijrah ke sana Bunda, ya, saat Rasulullah hijrah ke mana? Ke Madinah, orang-orang Yahudi tinggal di sana. Lalu dibikinlah perjanjian antara Rasulullah dengan orang-orang Yahudi. Di antaranya adalah untuk apa? Masih ingat nggak yang dikatakan perjanjian atau piagam Madinah itu? Ingat ya? Piagam Madinah. Piagam Madinah dibikin perjanjian antara Rasulullah dengan orang-orang Yahudi di sana. Makanya orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah itu ada 3 kabilah. Ada kabilah Qainuqa, ada kabilah Nudair, dan ada kabilah Quraidah. Ini pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan, tapi untuk mengulang-ulang sedikit-sedikit aja. Banyak juga nggak apa-apa karena udah banyak juga yang lupa. Iya. Tapi yang jelas Bunda, di Madinah itu ada berapa kabilah? 3 kabilah. Ada Qainuqa, Nudair, Quraidah. Rasulullah sampai ke Madinah dibikinlah perjanjian dengan mereka. Perjanjian. Kenapa? Mereka hidup di Madinah, Rasulullah juga hidup di Madinah. Umat Islam hidup di Madinah, Yahudi pun hidup di Madinah. Maka harus ada perjanjian untuk melindungi mereka berdua agar tidak bikin masalah di antara mereka. Maksudnya apa? Untuk menjalin daripada apa? Namanya apa? Kehidupan bersama. Ada poin-poin di situ, Masya Allah, ya. Di antara poin-poin yang sangat luar biasa, ya, semua keputusan berada di tangan Rasulullah SAW. Dan orang Yahudi nggak apa, nggak marah. Semua keputusan apapun yang terjadi berada di keputusan Muhammad. Orang Yahudi nggak marah, enggak. Kenapa? Karena Yahudi tahu kalau Muhammad itu Nabi dan nggak mungkin Nabi itu melakukan satu kesalahan dalam memberikan keputusan. Oke-oke aja, iya. Dan di sini saya ingin menyampaikan, mungkin katanya ada dengan kalimat punten bahasanya, ini hanya untuk melihat saja, menyampaikan kepada Bunda, katanya di Madinah tidak ada istilah kafir katanya. Iya, yang ada istilah kafir itu waktu di Mekah katanya, begitu ya. Hal ini, siapa bilang? Rasulullah SAW ketika menulis masalah ini, silakan. Allah warifik, makasih banyak. Masya Allah, silakan. Iya, Allah warifik. Bismillah, ternyata Rasulullah SAW mengatakan, ini dalam perjanjian dengan orang-orang Madinah, maksudnya dengan orang-orang Yahudi. Ini perjalanan yang dulu ini, ya. Rasulullah mengatakan kata-katanya, wala yaqtalu mu'minan fil kafir. Itu kata-katanya tidak ada yang namanya
membunuh orang mukmin karena orang mukmin itu membunuh orang kafir. Itu ada kata-kata kafirnya nggak di situ? Ada, ya. Wala yansuru kafiran ala mu'minin. Subhanallah, kata-kata banyak yang terungkap dan tertulis Rasulullah, dan Yahudi pada waktu dibilangnya apa di sana? Kafir. Jadi kalau dibilang Rasulullah nggak pernah nyebut kafir sama orang-orang yang tidak beriman di kota Madinah, nyebutnya non muslim, enggak, kafir lah. Iya. Di sini juga belumnya kafir disebutnya. Karena yang nyebut kafir, kita nyebut kafir itu bukan kebencian, Bunda, tidak benci. Bukan benci sekali lagi, tidak benci. Bukan kebencian, tapi apa? Nggak ada ketika nyebut kafir itu matanya harus melotot, nggak ada. Iya, nyebut kafir itu harus sambil greget, gigit jari, gigit apa namanya? Gigi gitu ya. Nggak ada, iya. Bahkan Islam itu rahmatan lil alamin dengan cinta yang ada. Bahkan ketika ada orang berbuat maksiat, melakukan kesalahan pun yang dibesarkan dalam hati itu bukan marahnya, tapi apa? Pertama apa? Kasihan dia ya, kok bisa melakukan kesalahan begitu ya. Setelah itu apa? Doakan biar dia dapat apa? Hidayah. Tahu di New Zealand sekarang apa yang kemarin terjadi itu? Penembakan dahsyat kan? 5 poin saja yang ada di situ. Ketika ada penembakan yang terjadi di New Zealand itu, yang pertama apa coba? Siapapun orangnya, apapun agamanya, pasti tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Apapun agamanya, siapapun orangnya, ini nggak bagus. Ini bukan mencerminkan manusia. Bukan tidak bicara agama, manusia aja, secara manusia aja itu nggak bagus. Apalagi dinilai sama agama, apalagi dinilai oleh agama. Maksudnya agama Islam di sini. Iya. Agama manapun pasti tidak bagus untuk menilai hal ini. Mana yang lebih mulia, manusia apa agama kira-kira? Manusia apa agama ya? Agama yang memuliakan manusia itu. Kalau manusia nggak punya agama, apa bedanya sama? Ya itulah Bunda. Ya. Nah sekarang ini sebagai manusia aja ngeri kayak melakukan itu. Tidak ada agama apapun dan tidak ada manusia manapun kecuali mengatakan ini adalah salah. Memang itu poin pertama. Yang kedua, Bunda tahu orang-orang mati atau wafat syahid ditembak itu, kira-kira mereka mati syahid nggak? Kalau mereka diperkenankan oleh Allah untuk kembali ke dunia, mau nggak mereka? Enggak. Apa mereka bilang? Aku mau di sini aja, aku mati syahid. Mereka udah bahagia Bunda, udah bahagia mereka. Bahkan rata-rata wajah mereka semua tersenyum Bunda. Yang kasihan tuh kita matinya kayak apa gitu. Iya, sampai ada satu kalimat yang luar biasa orang mati syahid ini perwakilan oleh Abu Jabir. Oleh Abu Jabir. Siapa? Ini Abu Jabir ini adalah seorang yang wafat di perang Uhud. Sedih bapaknya meninggal Jabir ini, tiba-tiba Rasulullah katakan, "Ya Jabir, Allah telah mengajak bicara langsung kepada ayahmu." Masya Allah. Apa katanya? Allah katakan, "Wahai Abu Jabir, kamu mau kembali ke dunia enggak? Kan rindu kepada anak, rindu kepada cucu, rindu dengan dunia." Dia bilang apa? "Tidak, aku mau di sini saja." Lalu dikatakan dengan, "Kenapa kamu di sini?" "Tidak, aku hanya ingin di sini saja." "Ya Rob, simak baik-baik." Lalu Abu Jabir mengatakan, "Kenapa kamu di sini?" "Karena aku nikmat dengan mati syahid ini." "Bukan kamu rindu sama orang-orang yang ada di bumi, yang ada di dunia?" Dia bilang apa? "Nanti juga mereka datang kemari, saya nunggu di sini saja." Lalu dengan mengatakan, "Jika engkau kembali ke dunia, apa keinginanmu?" "Jika engkau memaksa untuk aku kembali ke dunia, aku akan minta 2 hal. 1, aku ingin mati dengan cara yang sama." Itu dia. Yang kedua, aku akan kasih kabar kepada seluruh yang masih hidup betapa enaknya mati syahid. Tuh, ingin 2 yang disampaikannya. Betapa nikmatnya mati syahid. Jadi pasti orang yang di sana itu pasti tidak mau apa? Tidak mau kembali. Ketiga, keluarga yang ditinggal wafat karena mati syahid, Masya Allah, udah nikmat. Kenapa? Karena satu orang mati syahid membawa 70 orang yang dicintainya untuk membawa ke sorga. Ya Rob, indah sekali kan? Diambil. Makanya kalau suami mau jihad, suruh aja. Iya, biar nanti bawa ibu. Bawa sama ibu siapa? Bawa ibu dibawa sama dia. Mati syahid, Masya Allah. Iya. Kenapa? Karena hal yang luar biasa mati syahid ini. Istrinya udah dibawa. Kenapa? Ya pasti suaminya. Kalau suami ibu wafat nih, mati syahid, masuk surga, terus Allah berikan kesempatan 70 orang, kira-kira ibu dibawa nggak sama suami? Wah, pede banget ya. Dibawa. Untung ada suaminya, kata suami sambil ketawa. Alah. Sebaliknya Bunda, kalau Bunda yang mati syahid, mau dibawa nggak suaminya? Bawa. Siapa lagi yang mau dibawa? Anak, orang tua, sahabat. Nggak ada yang nyebut saya. Ah ya udah nggak apa-apa. Saya dari nunggu lah, nggak ada, sedih banget. Ya udah nggak apa-apa lah. Ya udahlah nggak apa-apa. Subhanallah. Iya kan ini doa, mudah-mudahan Bunda mati syahid.
Iya, subhanallah. Dilanjutkan Bunda, punten. Ini keindahan yang ada. Jadi orang itu sebenarnya begitu tahu suaminya wafat dalam keadaan demikian, dia bilang, ya Rob, ini adalah voucher buat aku. Kenapa? Suamiku akan angkat aku. Masya Allah, indah sekali. Itu berapa? 3 poin ya. 4, punten. Saya sampaikan. Nomor 4 apa? Nomor 4. Ini dia. Kalimat yang ada. Dimanapun ketika Islam dizolimi, dari sejak lama, semakin Islam dizolimi, maka Islam semakin bangkit, semakin naik. Apa yang terjadi? La'allahu fi khair. Memang kejadiannya demikian, tapi hikmah yang ini ada nggak kelihatan sekarang? Apa? Waduh, semuanya sekarang dengar azan di sana. Pengen datang ke masjid, ngapain di masjid itu? Bahkan dalam beberapa sahabat yang menyampaikan informasi, 3 hari dari kejadian itu lebih daripada 400 orang menjadi mu'alaf. Antri. Bahkan mereka ada bilang, ada yang nggak pakai hijab segala macam, pengen masuk masjid, duduk aja dengerin di masjid. Subhanallah. Ada ketika dengar azan, rame-rame gitu, kayak apa gitu, akhirnya nggak kedengeran, disambung mic-nya, speakernya, akhirnya satu tempat tuh dengerin, Allahu Akbar Allah. Dan ternyata mereka pengen tahu, Masya Allah, paling laku katanya di New Zealand sekarang ini kalau browsing, itu yang pertama kali dicari itu adalah Islam. Dicari itu ada Muhammad, dicari itu adalah Makkah, dicari itu adalah Madinah, dicari itu adalah azan, dicari itu adalah Quran. Itu saja. Karena mereka mencari semuanya. Memang satu orang melakukan ini, yang 40 atau yang 50 orang ini syuhada, iya kan? Satu orang ini, subhanallah, dengan mengatakan inilah penyebabnya. Iya, tapi lihat kata-katanya. Kalimat yang sangat luar biasa, apa? Fa in kari, atau dikata asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsir. Iya. Kalimatnya, jika bisa jadi Anda tidak menyukai sesuatu, tapi di situ Allah memberikan apa? Kebaikan yang berlimpah. Iya, berlimpah. Kelihatannya, oh ini sadis segala macam, ternyata Masya Allah membludak yang mukminin mukminat sekarang. Berarti sekarang poin kelima, punten. Kalau ibu ngelihat orang yang menembak itu, ibu mau ngapain? Kelihatannya, ngelihat wajahnya yang nembak. Apa coba? Kalau lihatnya banyak orang gara-gara dia masuk Islam ya. Gara-gara dia banyak orang yang masuk Islam. Senang masjid, Masya Allah penuh masjid. Gara-gara dia tuh. Tapi melihat wajahnya, apa yang terjadi? Punten, bisa nggak kita doakan dia dengan cinta? Ya Allah berikan dia dapat hidayah. Kayaknya nggak mungkin Nabi saya nggak suka ngeliat wajah. Ya udah terserah ya. Itu beratnya. Kalau orang mukmin yang benar, mukmin yang soleh, ya apa yang perlu dipikirkan? Semua sudah takdir Allah, sudah qada qadar Allah. Memang ini salah, silakan untuk dilanjutkan dengan hukum yang ada. Tapi bagusnya kita pun apa? Doakan dia. Ya Allah berikan dia hidayah. Berikan dia hidayah. Kalau sudah diberikan hidayah, baru nantinya Allah ampuni semua kesalahan-kesalahannya. Tapi ini sadis banget, udah membunuh. Oh iya, tapi ada di zaman dulu pun sampai punten secara pikirannya gitu ya, secara penyebabnya ketika perang Khandak, ketika perang Uhud, kan Masya Allah 70 orang mukmin wafat kan, mati syahid. Tapi otak di dalam peperangan ini sehingga membuat Rasulullah berdarah sampai gigi geramnya copot, sampai beberapa 70 sahabat wafat. Otak daripada ini adalah Khalid bin Walid. Dalam perang Badar ikut perang, dalam perang Uhud juga demikian. Sampai itu punten, pemikir Khalid inilah yang membuat saat itu umat Islam banyak yang mati syahid, termasuk Hamzah wafat di situ. Penyebabnya siapa? Punten bahasanya ya, Khalid bin Walid. Tapi begitu Khalid bin Walid masuk Islam, apa kata Rasulullah? Marhaban. Sampai Khalid bin Walid mengatakan kata-katanya, ya Rasulullah, saya masuk Islam, tapi ada satu pertanyaan, kenapa? Dosa-dosaku bagaimana? Ini darah tangan saya udah berlumuran darah orang muslim nih. Aku bagaimana ini? Apa jawaban Rasulullah SAW? Al-Islamu yajubbu ma qablah. Islam itu menghapus semua kesalahan yang ada. Masya Allah. Setelah itu apa? Aku sekarang sudah Islam, lepaskan gelang emasnya karena haram. Ini adalah untuk kemajuan Islam. Kalung ini untuk kemajuan Islam. Masya Allah. Semua dimasukkan untuk kemajuan Islam. Di kalung, pakai kalung. Selanjutnya apa? Ini juga pedang untuk kemajuan Islam. Rasulullah katakan, semua aku terima demi
wakaf atau sumbangan syariat Islam, tapi untuk pedangmu aku balikin lagi. Kenapa? Mulai saat ini pegang lagi pedang ini, tapi gunakan di jalan Allah. Dikatakan Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang selalu terhunus. Khalid bin Walid sampai 99 perang itu nggak pernah kalah, itu Khalid bin Walid. Peperangannya, subhanallah. Nah, punten, maksud saya dengan mengatakan hukum tetap berjalan, tapi sanggup ya kita mendoakan, ya Allah mudah-mudahan dapat hidayah. Kenapa? Ya kalau dia, masya Allah, dapat hidayah, bisa salaman nggak dengan 50 syuhada itu kelak di sorga? Ketemu nggak di sorga nanti? Ketemu. Kalau dia masuk sorga dan dia muslim, masya Allah indah. Seperti siapa? Hamzah dibunuh sama Wahsy. Wahsy muslim. Yang menyuruh Wahsy Hindun. Hindun membunuh Wahsy. Hindun radhiyallahu anhu membunuh Wahsy radhiyallahu anhu, atau menyuruh Wahsy untuk membunuh siapa? Hamzah radhiyallahu anhuma. Setelah terbunuh, punten, tiga-tiganya jumpa di sorga. Mungkin di bahasanya, wallahu a'lam, mungkin secara pikiran aja Hamzah akan mengatakan, terima kasih Wahsy, kamu telah bunuh aku, sehingga karena kamu inilah aku menjadi sayyidus syuhada. Itu kalau yang 10 orang ini ketemu nih, dan orang itu masuk Islam, mungkin akan bilang dengan mengatakan, makasih ya kamu udah tembak aku di masjid lagi, keren, aku syuhada lagi, subhanallah. Iya, di sorga. Nah itu kan pemikiran panjang, ya. Namun yang jelas kira-kira ketika ya doakan. Kadang-kadang kita tidak bisa mendoakan kepada suatu orang yang sudah berbuat salah. Makanya kalau Ibnu Taimiyah mengatakan jika ada seseorang berbuat salah, maka yang pertama kita lakukan apa? Bersyukur. Bersyukur kita tidak seperti itu, bukan syukur dia berbuat salah, bukan gitu. Syukur kita nggak berbuat salah seperti dia. Ada orang buka-buka aurat, ibu sudah tutup hijab, kata ibu, syukur ya saya sudah ngerti agama dan saya sudah bisa nutup aurat. Itu pertama kali. Yang kedua apa? Tanamkan rasa cinta untuk mendoakan dia. Ya Allah mudah-mudahan dia dapat hidayah. Tanamkan rasa cinta. Masya Allah. Yang ketiga, ajak berbuat baik. Yuk kita ngaji, yuk kita tahu tentang agama, yuk kita ini. Akhirnya apa? Dia berbuat baik setelah diajak oleh kita. Bisa dipahami ya? Nah punten, kita balik lagi nih. Khaybar. Khaybar ini asalnya ini satu tempat yang memang tidak diduduki oleh orang Yahudi. Orang Yahudi pindahnya ke Khaybar. Kenapa? Di Madinah tadi ada berapa kabilah? 3. 1. Boleh Qainuqa, lalu Quraidah, terus Bani Nudair. Iya, ulangi lagi biar enak urutannya. Qainuqa, Nudair, Quraidah. Banu Qainuqa diusir oleh Rasulullah di kota Madinah. Ini untuk mengulangi agar bunda ingat. Apa penyebabnya Banu Qainuqa diusir dari kota Madinah? Mengganggu seorang wanita muslimah. Singkatnya nih 2 menit biar nyambung bunda. Nanti kan ke Khaybarnya biar tahu. Kalau lupa ibu nggak ngerti nanti. Iya. Saya tahu kalau lupa itu bukan aib, bukan. Iya. Tapi rahmat dari Allah. Kenapa? Masya Allah. Ya kalau ibu nggak pernah lupa, waduh nggak bisa tidur, nggak bisa ngaji, mungkin inget gitu. Untung aja. Jadi lupa itu bagian daripada rahmat bunda. Iya. Ada juga lupa bencana. Ada. Lupa sholat bencana. Lupa suami nggak dijemput, lupa. Iya. Lupa istri nggak dijemput, itu bencana. Iya. Subhanallah. Lupa anak apa? Nggak dijemput. Tapi yang jelas saya katakan lupa itu ada bencana, ada rahmat. Ya, saya gambarkan bunda, simak baik-baik. Qainuqa itu gara-garanya, singkat nih, ada wanita muslimah sedang belanja, diganggu. Wanita muslimah menjaga kehormatannya dong. Lalu apa? Iseng nih Yahudi ini yang punya warung itu, apa dilakukan? Dia pun ngikat bagian rok ini, diikat dengan bagian ujung sana gitu atau bangku. Begitu tidak berdiri, robek, sehingga kelihatanlah bagian betisnya. Wanita terhormat, ketika terlihat betisnya dia kaget dan dia marah. Dan di situ ada seorang laki-laki Ansor Muslim. Dia melihat wanita muslimah dilakukan seperti itu, dia berdiri, marah, tampar, mati orang itu. Iya, tamparnya mungkin pakai apa ya? Mungkin kesini namparnya ya. Ada sebagian riwayat dengan mengatakan dipukulnya, ada sebagian riwayat dengan mengatakan pakai pedang. Hasilnya sama, endingnya mati gitu bunda ya. Iya.
Matilah akhirnya bunda. Ibu masih mikir tampar kok bisa mati. Ya terserah bunda, pokoknya mati endingnya. Ya. Matilah orang ini. Orang Yahudi mati karena mengganggu wanita muslimah. Maka saat orang Yahudi ini mati, gagah juga orang Yahudi ini, memukul juga laki-laki ini. Akhirnya orang Muslim juga wafat juga di situ. Perempuan lari. Ya Rasulullah, kejadian begini. Kata, wah ini masalah ini. Akar masalahnya dari mereka ini. Kenapa ganggu wanita muslimah? Datang Rasulullah ke sana, Rasulullah mau niat damai, niat adil, menyelesaikan urusan. Apa jawaban Banu Qainuqa? Dia mengatakan, mau ngadu nih, mau perang nih. Rasulullah bilang, ngajak perang lagi. Ayo, kata Rasulullah. Kalau nggak mau damai seperti apa? Saya mau datang ke sana, malah dia persiapkan dengan mengatakan, kamu ini jangan kira kalau kami bisa sama dengan Arabnya Quraisy, karena Rasulullah baru mendapatkan kemenangan di perang Badar. Mereka bilang dengan mengatakan, jangan kira kami ini seperti Arab Quraisy yang bisa ditaklukkan dalam perang Badar itu. Kami malah lebih hebat. Kalau kamu mau nyerang, serang aja kami. Itu orang Yahudi itu sombongnya, kalau udah bicara paling kuat, tapi kalau pada kenyataannya penakut. Subhanallah. Setelah itu apa? Rasulullah bilang, jadi begitu kemauanmu? Iya. Ya sudah kalau gitu, kumpulkan pasukan, datang. Sembunyi semuanya. Akhirnya dikepung Qainuqa. Setelah itu, ini singkat cerita, dia nyerah. Dikepung dan nyerah. Rasulullah katakan, jika kamu menyerah, pergi dari Madinah. Perginya ke Khaybar dengan membawa dendam ke Rasulullah. Taruh ya, siap ya. 2. Bani Nudair. Bani Nudair kenapa? Bani Nudair pun sama bikin masalah. Apa bikin masalahnya? Singkat juga saya katakan. Bani Nudair didatangi Rasulullah ke Bani Nudair. Datang ke sana ingin musyawarah, ada beberapa hal yang ingin dimusyawarahkan. Rasulullah tiba di Bani Nudair dan Rasulullah disuruh masuk ke satu tempat. Rasulullah bersender gitu di tempat itu dan duduk demikian, nunggu musyawarah. Tiba-tiba Rasulullah pergi tanpa pamit sama yang di kiri kanannya, nggak pamit ke Abu Bakar, nggak pamit ke Umar, langsung berangkat aja pergi. Kata Abu Bakar dan Umar, ini kenapa nih lama Rasul nggak datang. Tiba-tiba, punten, Rasulullah nggak datang, ini pada nunggu Rasulullah nggak datang. Akhirnya Abu Bakar dan Umar, jangan-jangan Rasulullah lupa nih nggak balik lagi. Pan lagi musyawarah. Pulanglah Abu Bakar dan Umar. Begitu pulang sampai di tempat dekat masjid, ternyata sudah kumpul pasukan. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kenapa? Engkau pergi tiba-tiba datang ke sini untuk menyiapkan pasukan. Ini pasukan mau kemana? Untuk mengepung Banu Nudair. Kenapa? Tadi kamu tahu, saat aku duduk begini nyender, orang-orang Yahudi mengatakan, demi Allah nggak ada kesempatan yang bagus untuk membunuh Muhammad kecuali saat ini nih. Dia lagi duduk, lagi nyantai, siapa yang berani menaruh batu dari atas untuk dihajarkannya ke Muhammad? Maka satu orang berani, aku akan lakukan itu. Maka dia ngendap-ngendap bawa batu yang besar untuk dijatuhkan di hadapan Rasulullah. Di atasnya Jibril datang, ya Rasulullah pergi dari situ. Kenapa? Ini pengkhianat akan melemparkan batu di kepalamu. Maka keluar dari situ. Maka kalau Jibril datang nggak ada yang tahu kan? Ini nggak tahu, datang. Ya udah Rasulullah pergi dan Rasulullah jalan, nggak pamit ke Abu Bakar. Kalau bilang ke Abu Bakar ada yang mau lempar di atas, nggak usah. Iya. Umar ada yang lempar di atas, enggak. Rasulullah pergi aja. Dikiranya Abu Bakar dan Umar, Rasulullah ya pergi sebentar, mungkin mau ke toilet atau mau kemana, terus balik lagi. Kalau saya lagi gini nih sama bunda, lagi duduk begini, tiba-tiba saya lagi baca gini diam, terus saya keluar sebentar. Ibu mikir, paling mau minum atau mau ke toilet, mungkin apa? Nggak pamit, nggak apa, saya lagi begini tiba-tiba saya berdiri, saya keluar. Ibu nunggu aja, tentunya saya balik. Iya. Ini balik, kira-kira kalau ibu nunggu 10 menit datang, setengah jam nggak datang. Lalu ibu lihat, tanya, Bi di mana? Saya bilang lagi makan. Di mana? Di rumah. Astagfirullahaladzim. Ini Abi lupa nih kajian. Saya nggak jawab, tadi ada Jibril. Nggak begitu, itu mah error sayanya ya. Nggak mungkin bunda, sekarang kan ada aja ngaku-ngaku ketemu Jibril ya. Punten bunda, bisa dipahami ya. Jadi Rasulullah langsung pergi aja. Nah Rasulullah kepung, siapa yang dikepung? Bani Nudair. Dikepung oleh Rasulullah dan Bani Nudair pun menyerah. Setelah itu Rasulullah bilang, keluar dari sini. Kenapa? Karena Anda bikin masalah. Perjanjian kan yang di Piagam Madinah itu, perjanjiannya cukup rapat dan cukup rapi, tapi mereka yang melanggarnya. Apa yang terjadi? Akhirnya apa? Diusir. Juga berangkat ke Khaybar, kumpul dengan Qainuqa, dia diusir dengan membawa dendam.
datanglah ke sana. Jadilah di sana itu penguasa Khaybar. Jadilah di sana dengan kelicikannya segala macamnya, dia ini bikin apa? Waktu dia pindah ke Khaybar, hari pertama dalam perjalanan dia mikir kapan nyerang lagi, kapan nyerang Madinah. Dan terbukti kapan? Otak pertama kali untuk menyerang kota Madinah ketika perang Khandaq itu siapa? Orang-orang Yahudi. Datang orang Yahudi ke Mekah, ke Abu Sufyan, dan mata Abu Sufyan, bagaimana pendapatmu kalau kita serang Mekah, Madinah? Kenapa? Dia punya dendam kepada siapa? Kepada Rasulullah. Orang Mekah juga, benci banget sama Rasulullah. Lalu dengan mengatakan ke Abu Sufyan, Abu Sufyan, aku adalah bangsa Yahudi yang terusir dari Madinah. Sekarang kami di Khaybar. Mari kita satukan kekuatan bangsa Arab dan kekuatan kami. Untuk apa? Menggempur kota Madinah. Digempurnya kota Madinah dengan kekuatan dahsyat itu. Bisa dipahami bunda? Dan disitu Rasulullah langsung membuat apa tuh? Parit. Masih ingat ya? Itu otak dalangnya pertama kali dari siapa itu? Yahudi. Dan Yahudi ini, astagfirullah, selama ada berhala di kota Mekah, Yahudi ini punya alasan nggak pernah datang berhaji. Kenapa? Alasannya, ngapain ke kota Mekah? Ada berhala. Entar saya akan tawaf. Kalau sudah berhala clear, nggak ada berhala di Ka'bah, saya baru tawaf. Kata orang Yahudi demikian. Kenapa? Karena Yahudi menyatakan agama berhala itu jelek banget. Apa agama berhala? Dari mana itu? Nggak punya otak apa? Nggak punya pikiran apa? Masa berhala disembah-sembah? Itu Yahudi juga bilang begitu. Banyak ketika mau haji, Yahudi nggak haji. Kenapa? Ngapain haji sana? Di Ka'bah aja banyak berhala, sampai 300 berhala kan? Berhala, ngapain saya ke sana? Nggak mungkin. Tapi saat mau menggempur Rasulullah, dia datang kota Mekah. Karena kebencian kepada Rasulullah mendatangkan orang itu datang kemana? Ke Mekah. Lalu kata Abu Sufyan, kalian kenapa datang kemari? Ceritakan proposalnya. Begini. Kirim bantuan segala macam. Lalu Abu Sufyan bertanya, menurutmu, saya mau bertanya kepadamu, ini kepada pimpinan Yahudi, kepada pimpinan siapa? Yahudi, iya. Bertanya, menurutmu, saya ingin bertanya kepadamu, iya. Apa pertanyaannya? Ini yang bertanya adalah Abu Sufyan. Yang ditanya adalah pimpinan Yahudi seperti Salam bin Mushkim, Kinanah ibn Abi Huqaiq, Rabi' ibn Abi Huqaiq. Ditanya, menurutmu mana lebih bagus? Agama kami penyembah berhala, apa agamanya Muhammad? Menurutmu mana yang bagus? Agama kami, yakni agama berhala, atau agama Muhammad? Demi untuk mencari dukungan. Kalau cari dukungan mah kayaknya ngomong apa aja sah gitu. Iya. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal tuh kayaknya nggak ada masalah gitu. Asal dukungannya aja datang. Iya. Bukan kayak zaman sekarang, enggak. Iya. Ini mah zaman dulu bunda. Iya. Apa dia bilang dengan matan kata-katanya? Apa dia bilang mengatakan? Kata-katanya apa jawabannya? Apa dia bilang? Subhanallah. Dia katakan, agamamu lebih bagus dari agama Muhammad. Astagfirullah. Padahal dia sendiri tahu agamanya Muhammad lebih bagus daripada agama Yahudi sendiri. Dan dia akan tahu agama Yahudi itu lebih baik daripada agama berhala. Nah sekarang dibandingkan, demi untuk mencari dukungan itu, dia bilang apa? Oh, agama kamu lebih hebat daripada agama Muhammad. Senanglah Abu Sufyan. Baik kalau gitu kita gempur. Boleh. Pimpinannya kamu aja. Langsung pakai tangannya Quraisy. Subhanallah. Berangkatlah kemana? Dalam peperangan Khandaq. Ini cerita nih udah lama nih. Insya Allah semuanya ingat. Masih lupa ya? Masih lupa ya, tapi pasti masih ada kebayang-bayang ingat-ingat dikit gitu ya. Dikit gitulah. Yang penting ada aja ingatnya gitu. Nggak apa-apa. Agar agak sedikit senang sayanya. Iya. Subhanallah. Punten. Habis itu apa? Terjadilah perang apa? Khandaq. Ini cerita lama. Tapi Yahudi ini sejak dia berangkat dan pindah ke Khaybar, dalam otaknya cuma satu tujuan. Gimana hancurkan Muhammad dan agamanya. Sampai hari ini otaknya sama. Yahudi itu hanya itu aja kerjaannya. Sampai hari ini bunda. Sampai hari ini. Rasulullah nggak ada. Ya udahlah. Tempatnya kira-kira mana nih? Nggak ada lagi. Kira-kira ulamanya mana nih? Seperti itulah kira-kira. Akan dihancurkan sedikit.
Makanya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Penerus daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada keturunan-keturunan kita, Bunda. Boleh jadi mungkin Bunda hijrahnya baru 2 tahun, baru 3 tahun, atau baru 7 tahun, atau mungkin belum 1 tahun. Tapi anak kita mulai saat ini dekatkan dengan apa? Allah, dekatkan dengan Al-Quranul Karim. Subhanallah. Kami kemarin hari Ahad datang ke pesantren untuk penerimaan siswa baru di SMAIT Qasul Muhajirin yang kami bina. Kalau di sini kan Qasul Quran, SMAIT-nya baru didirikan di sana. Namanya adalah Qasul Muhajirin SMAIT Science Cyber. Subhanallah, luar biasa. Begitu kita mau minta izin tahun kemarin untuk mendirikan SMA, ditanya apa? Nggak usah saya sebutkan yang nanya siapa, bagaimana. Tapi kalau saya sebut namanya, ibu tahulah orangnya. Orangnya cukup terkenal dan bagus untuk malah urusan-urusan kenegaraan. Tapi baik orangnya. Dia tanya mengatakan, tapi saking sulitnya untuk mendapatkan izin itu. Dia tanya, apa targetnya selama 3 tahun? Dari secara Al-Quran atau secara apa? Ya, ada pendidikan. Kita jawab, 3 tahun, 30 juz. Yakin? Yakin, gini aja. Saya akan kasih izin kalau nanti, kalau sudah ada 3 tahun, sudah 30 juz. Kita sepakat? Oke, sepakat. Terimalah siswa baru tahun kemarin 20 orang. Ibu tahu? Subhanallah, kagum luar biasa. Baru 1 tahun, semuanya sudah 30 juz. 20 orang itu. Masya Allah. Terharu saya ngelihatnya juga kemarin. Saya pernah masukin, mungkin yang pernah ngisi di sini kan ada Ustadz Taufik ya. Dulu ya, ponakannya beliau itu waktu SMP ke sana. Bahkan kita ketemu, masih cicilan gitu, kecil gitu. SMP masuk. Saya datang ketemu cuma berapa, ketemu kemarin Masya Allah udah 30 juz. Berarti dari SMP 3 tahun, 4 tahun gitu kan. Selesai, saya tanya, kamu apa kabar? Baik Abi. Hafal Quran? Apa jawabannya? Cek aja. Waduh, keren banget nih. Udah hafal Qurannya? Cek aja Abi, mau di sebelah mana? Waduh. Saya tanya, ini sekarang lagi ngapain di sana? Saya lagi mutqin sekarang. Masya Allah. Tapi berat masuknya. Masuknya paling tidak harus 5 juz putra putri Bunda di sana. 5 juz baru kita terima. Tidak 5 juz, ya 5 juz dulu hafalin. Iya, harus 5 juz dulu hafalkan. Seperti itu ya. Tapi insya Allah kalau yang dari Qasul Quran SMP-nya mau ke SMA sana, insya Allah masuk. Masuk, kenapa? Karena programnya sama dan hafalan juga insya Allah bagus. Iya. Jadi luar biasa. 20 orang itu hafalannya luar biasa. Luar biasa. Makanya kalau sekarang ini kira-kira di mana hafalan-hafalan Quran yang ada, mantap, luar biasa masukin. Dan ternyata Masya Allah di sana ini, ya Rob, bayangkan Bunda, yang daftar 280 sekian sampai 300, yang diterima cuma 120. Kasihan gimana kami. Akhirnya kami terima lagi nambah 40, tapi dengan konsekuensinya saya sampaikan ke jamaah, ke ibu-ibu ke sana, wali murid, kalau tadinya kamar diisi 4 orang, sekarang boleh nggak bisa di kamar jadi isinya 5 orang? Boleh, nggak apa-apa, berdesak-desakan juga, yang penting anak kami di sini. Masya Allah, begitulah kira-kira yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kita istiqomah di sana. Nanti Bunda, insya Allah kan kita Rumil ini udah pernah ngadain acara tausiah lewat apa? Di bis udah, di laut udah, yang belum kereta sama pesawat. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa tausiah di kereta gitu. Satu gerbong. Satu gerbong. Waduh, kita tausiah di sana enak. Masya Allah, iya. Enak, iya. Ataupun kita di pesawat. Kalau pesawat mah kecepatan sih 45 menit nyampe. Apa itu? Kurang jauh ya tausiahnya. Apa? Jadi seperti itu. Masya Allah, enak, luar biasa. Jadi ini hanya rencana aja. Tapi nanti insya Allah mungkin setelah acara kita 30-31 Maret kita bicarakan lagi untuk apa? Enak untuk sambil melihat ke sana. Karena Rumil beberapa kali datang ke sana untuk nyampe ke sana dan ada akan acara tausiah di sana. Insya Allah semuanya sudah berubah. Maksudnya udah, Masya Allah, pembangun-pembangunnya juga, guru-gurunya juga sudah luar biasa. Masya Allah. Yang paling mengagumkan saya tanya, beda ya dengan di kita. Maksudnya apa beda dengan kitanya? Diprotes naik sedikit. Saya tanya, dicek berapa pendaftaran untuk semuanya? Untuk tingkat SMA.
untuk bangunan, seragam, 1 bulan apa namanya SPP, 1 bulan untuk makan semuanya, itu 6,5 juta. Per bulannya berapa? 550.000 makan sehari 3 kali. Masya Allah, murah banget kan? Saya bilang ini nggak apa-apa. Dia bilang matan Bismillah. Dan sampai hari ini tidak pernah menerima sepeser apapun sumbangan dari pemerintah. Subhanallah. Bagaimana caranya? Saya punya rahasia tersendiri. Jadi tabungan anak ada perjanjian tidak boleh diambil kecuali sampai 6 tahun. Anak ini uangnya dibisniskan di dalam sayuran ini. Jadi dari situ dapatnya. Bangunan semuanya. Tapi kadang-kadang agak rapak juga. Tahu agak rapak? Kerepotan juga. Iya, repot juga karena harus itu harus ini. Tapi Masya Allah diputarkan. Luar biasa. Dan itu pun masih banyak saja yang bilang mengatakan Abi Maki bisa diskon nggak? Berapa? Setengahnya aja. Saya tanya, coba yang mau minta diskon dicek layak apa enggak, cek dulu dia sebagai apa. Bunda, ada namanya 25 orang, dicek satu persatu, ada yang jualan seblak. Tahu seblak? Seblak. Ada yang hanya tukang-tukang bangunan, bahkan ada yang mundurkan diri padahal hafalannya sudah 12 juz 2 SMP. Kenapa? Orang tuanya nggak bisa bayar, nggak mampu, padahal per bulan 550.000 Bunda. Subhanallah, per bulannya untuk sama makannya di situ semua. Saya nggak sanggup. Saya kata, ibu sanggupnya berapa? Saya sanggupnya sebulan 100.000. Masuk aja nggak apa-apa. Bismillah. Iya. Kenapa? Ini sayang nih anak, siapa tahu nanti kan jadi hafid atau hafidhoh nantinya kan. Seperti itu Bunda. Doanya mudah-mudahan guru-gurunya istiqomah dan baik semuanya. Nanti ibu ditunggu kalau ke Madinah, kalau ke Mekah, tidak ke Madinah kan nggak bagus kan? Masa ke Mekah nggak ke Madinah kan? Nah kalau ibu gak ke Tasik, nggak ke pesantren kami, itu nggak bagus juga. Sekarang pesawat juga zet datang. Balik lagi sini Bunda. Kenapa ini untuk anak-anak kita? Ini kenapa saya gambarkan tadi di sini kita sedang membahas tadi apa? Otaknya Yahudi Bunda. Makanya kalau tidak sekarang dikuatkan orang-orang Islam, repot kekuatannya. Ini yang menyerang kita, Yahudi sampai masuk ke rumah kita, itu kan udah digambarkan kan? Yahudi akan datang ke rumah-rumah kalian, hati-hati. Ya Rasulullah, mereka datang dengan senjatanya. Rasul cuma bilang enggak, ya enggak. Datang ke rumah kalian dengan senjatanya. Rasulullah, mereka akan datang dengan senjatanya. Pokoknya dia datang ke rumah kalian. Ternyata apa? Lewat handphone, lewat wifi, lewat apa. Mereka datang. Semua siaran apa aja bebas sekarang. Ibu mau cek apa saja melalui handphone yang kecil kayak gini. Mau nyari apa aja di sini semua bisa. Apa aja, sampai cara memasak ada di sini. Iya Bunda, ada semuanya. Mau beli kerudung ada di sini, mau beli tas ada di sini, mau cari apa sekarang, harga apa di sini, dapat semuanya. Mau nonton apa aja di sini, luar biasa. Kenapa? Hati-hati kalau tidak pandai-pandai melakukannya, ini akan menjerumuskan kemana? Ke jurang kehancuran yang namanya neraka itu. Hati-hati Bunda. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya lanjutkan, punten. Nah, yang terjadi kepada perang Khaybar ini pun adalah Yahudi begitu sudah di Khaybar, apa yang dilakukan? Dia sudah tahu kalau keinginannya menyerang ke sana, ke Madinah, karena sudah pernah dicoba dalam perang Khandaq. Dia pun bukan hanya siap-siap menyerang, tapi apa? Siap-siap kalau diserang. Maka dia sudah bikin benteng-benteng yang kokoh Bunda. Sudah dikuatkan benteng-benteng yang kokoh. Sampai dikatakan di sini, subhanallah, ada 8 benteng. Disiapkan 8 benteng. Benteng. Kenapa? Ini ada satu daerah di sini, lalu daerah di sini, lalu daerah di sini, berdekat-dekatan. Maka dikatakan di sini ada dikatakan dengan mengatakan an-nutah, ya. Dikatakan an-natat atau an-nutat, selanjutnya adalah asyak, lalu al-katibah. Jadi ada 3 apa namanya, kalau dibilang bukan 3 benteng, tapi 3 lokasi, iya, 3 lokasi, lokasi pertama, lokasi kedua, lokasi ketiga. Dan apabila ini sudah dikalahkan, pindah ke lokasi ini. Kalau ini sudah dikalahkan, pindah ke lokasi ini. Dan setiap lokasi punya benteng-benteng yang kokoh. Kapan mereka buat? Selama dia di Khaybar membuat benteng. Dan selama itu juga mereka sudah persiapan anak panah, sebanyak-banyaknya anak panah. Pokoknya tiap harinya memang tujuannya buat nyerang Madinah. Maka setiap hari tidak ada satu orang pun di mana di Khaybar kecuali orang Yahudi itu bikin panah. Busur, bikin panah. Subhanallah.
Bukan hanya sekedar itu, sudah disiapkan manzanik. Manzanik itu katapel besar yang taruh batu, dilepasin, bung gitu ya, buat hajar ke sana. Itu sudah disiapkan. Dan punten, Rasulullah SAW setelah terjadi, ingat sulhul Hudaybiyah yang mau umroh nggak jadi? Alhamdulillah masih ingat, itu senang banget saya. Iya, iya bunda masih ingat ya. Nah pas sulhul Hudaybiyah dengan perjanjiannya kan, ternyata dalam suratul Fatah dengan kata-kata apa? Dalam surat Inna Fatahna Laka Fathan Mubina. Setelah sulhul Hudaybiyah ini kemenangan demi kemenangan. Setelah sulhul Hudaybiyah, simak baik-baik bunda. Dan saat itu Rasulullah mendapatkan ayat juga, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha faja'ala lakum hadhihi. Artinya dengan mengatakan, dan Allah akan berikan kepada engkau ya Muhammad maghanim, ghanimah yang berlimpah banyak. Iya, ghanimah itu hasil rampasan perang. Ghanimah yang banyak, subhanallah. Dan ghanimah yang banyak ini ada di Khaybar. Kalau orang sudah melihat Khaybar, orang sudah, wah kaya banget tuh, daerah kaya. Kalau sekarang, punten-punten, di Indonesia tempat yang paling subur yang terkenal dengan buah-buahannya mana misalnya? Hah? Nggak tahu ya? Sama saya juga nggak tahu. Iya. Nah ini kalau Khaybar, kalau orang sudah Khaybar bilang Khaybar termasyhur. Punten-punten, puluhan ribu pohon kurma dan tidak bisa dihitung di Khaybar ini. Kalau sudah bicara Khaybar, orang tergiur dengan kekayaannya bunda. Kalau sudah Khaybar. Dan Al-Quran menjanjikan bahwa kemenangan akan terjadi maghanim katsirah. Maghanim yang sangat banyak. Terutama ada Khaybar, ada Hunain, nanti kita lihat. Ya, ayatnya nanti kita bacakan ayat-ayat yang ada. Dan punten, Rasulullah sampainya ke Madinah atau di kota Madinah, Rasulullah ini bunda, kalau mau perang itu nggak pernah disampaikan perang mau kemana tuh Rasul nggak pernah. Misalnya mau perang, semuanya kumpul yuk, semua siap-siap, mau kemana kita perang, kemana ikut aja. Jadi semua pasukan mau perang itu nggak tahu mau kemana perangnya. Biasanya Rasulullah gitu. Sudah dekat ke tempat, baru Rasul bilang itu yang akan diperangi. Bisa dipahami bunda? Kenapa? Saking untuk hati-hati jangan sampai ada mata-mata di situ. Rasulullah kalau mau perang kemana-kemana nggak pernah tunjuk-tunjuk. Kita perang ini, kita serang ini, nggak tahu nanti ada mata-mata masuk sana. Rasulullah kalau mau perang nggak bakal dikasih tahu kemana arahnya atau mana tempat diperanginya. Rasulullahnya bilang, yuk kita perang. Kemana ya Rasul? Siap-siap aja. Semua para sahabat sudah tahu kalau disuruh perang nggak bakalan nanya kemana. Perang, ayo siap aja. Sami'na wa ata'na. Jalan-jalan, nggak tahu kemana aja kemana. Setelah itu sudah dekat, baru Rasulullah kasih tahu itu yang akan kita perangi. Tapi tidak untuk Khaybar. Untuk Khaybar Rasulullah sudah bilang dari kota Madinah, kita perangi Khaybar. Subhanallah. Ada beberapa perang yang Rasulullah tunjukkan akan perang, langsung perang. Kenapa? Karena memang sudah dijanjikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khaybar, Hunain, Futuh Makkah. Futuh Makkah itu disampaikan, kita Futuh Makkah, kita Hunain. Dan ini pun ketika perang Khaybar, Rasulullah bilang, ayo kita perangi Khaybar. Masya Allah. Dan para sahabat dengan gagah dan beraninya, ya Rasulullah, ini adalah janji dari Allah untuk kemenangan Khaybar buat kita. Iya, berangkat. Nah, punten. Rasulullah hanya membolehkan orang yang ikut dalam perang Khaybar itu hanya orang-orang ikut dalam sulhul Hudaybiyah saja. Masih ingat sulhul Hudaybiyah? Yang mau umroh itu kan berapa jumlahnya? Sekitar berapa? Sekitar 1.400. Nah orang muslim itulah 1.400. Ketika Rasulullah bilang ayo kita ke Khaybar dan ini janji Allah akan mendapatkan kemenangan, orang-orang Yahudi sama orang-orang munafik tahu kalau itu adalah kemenangan, maka dia coba-coba mau ikut perang. Dia mau ikut perang karena mau apa bunda? Mau apa? Masya Allah, bunda nyimak banget, luar biasa. Mereka itu perang bukan mau perang, tapi satu, rampasan perang disiapkan, apalagi ghanimahnya adalah mana? Khaybar. Yang kedua, camkan baik-baik bunda, yang kedua tolong pegang baik-baik. Yang kedua karena janji kemenangan. Kalau sudah janji menang pasti menang. Rasulullah udah bilang gitu. Dan gak pernah Rasulullah mau perang disebutkan tempatnya. Ini karena udah yakin kemenangan yang akan didapatkan. Maka orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi yang tinggal di sana, orang-orang munafik dan orang-orang yang punten-punten, istilahnya apa? Beberapa orang, masih ada orang Yahudi tinggal di sana, khususnya
orang-orang munafik yang ada di sana ikut ingin berperang. Ya Rasulullah, kami ingin berperang. Lillah ya Rasulullah, kami ingin berang. Rasulullah, enggak. Yang ikut perang hanya orang yang ikut sulh Hudaybiyah aja. Ya Rasulullah, tolong dong ikut perang dong. Kami benar lillah mau perang ini, enggak mau ghanimah. Saya emang enggak, saya mau perang aja. Padahal mereka mau apa? Rasulullah bilang, oh oke. Yang mau perang, yang tidak tercantum namanya saat sulh Hudaybiyah, yang mau perang boleh, ataupun saat bayatul ridwan maksudnya ya, ketika batu di bawah pohon itu, yang mau perang boleh perang, ikut sama kami, cuma nggak dapat ghanimah ya kalau menang. Mundur semua bunda. Ya ngapain nggak mau ghanimah? Padahal tadi lillah gitu kan, begitu nggak ghanimah mundur. Akhirnya apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. 1.400 berangkat. Pernah Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang munafik, kirim surat ke siapa? Ke Khaybar. Pemberitahuan, hai ahlul Khaybar, Muhammad sudah datang ke sana dengan 1.400-nya. Khaybar, oh dapat kabar langsung siap-siap bunda. Siap-siap mereka. Siap-siap apa? Siap-siap untuk menerima Rasulullah SAW dalam peperangannya. Saya lanjutkan nih bunda, punten. Ya. Jadi ada berapa jumlahnya orang mukminnya? Ada 1.400. Orang Khaybar di dalamnya dikumpulkannya itu, subhanallah, itu luar biasa. Berapa banyaknya orang Khaybar yang ada di dalam? Para ulama mengatakan kira-kira orang Khaybar yang ada di dalam antara 11.000 atau 10.000 yang di dalam Khaybarnya. Banyak kira-kira? Ini 1.400. Subhanallah, iya. Saya lanjutkan. Apa yang terjadi? Begitu sampai tentang berita yang namanya siapa? Yang namanya Rasulullah sudah kirimkan apa tadi? Pasukan? Kemana? Ke Khaybar. Apa yang terjadi? Subhanallah. Yang terjadi, orang-orang Khaybar punya persiapan. Apa persiapan pertama? Padahal pasukannya udah berapa tadi? Udah 11.000, sampai udah banyak jumlahnya. Udah banyak jumlahnya, tapi mereka punten-punten, ketakutannya ada. Dia coba minta tolong kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sekeliling apa? Sekeliling Khaybar. Agak jauh sih, mungkin perjalanannya cukup jauh, tapi minta tolong. Yang pertama kali diminta tolongi itu adalah Banu Murrah. Subhanallah. Iya, Banu Murrah. Siapa Banu Murrah ini? Banu Murrah ini adalah salah satu bani yang mana tidak terlalu jauh daripada Khaybar, dan dipimpin oleh Haris ibnu Auf al-Murri. Haris ibnu Auf al-Murri ini pimpinan siapa? Bani Murrah. Datanglah. Siapa yang datang? Salam bin Mushkim, Kinana ibnu Abi Huqaiq datang dan mengatakan, ya Haris ibnu Auf, kalian tahu, engkau tahu bagaimana Khaybar, kekayaan yang kami miliki? Ya kami tahu. Begini, kami akan diserang sama Muhammad. Enteng sih, cuma 1.400 pasukannya. Kami udah 10.000. Nah, kalau kamu mau bantu kami mengirimkan pasukan untuk menjaga kami, nanti Khaybar panennya bagi. Setengah Khaybar panennya buat kamu selama sekian tahun. Apa kata Haris ibnu Auf? Jadi kamu bayar kami untuk kirim pasukan menjaga kamu karena hadangan dari Muhammad. Iya. Apa dia bilang? Dia berpikir, setelah itu dia mengatakan, demi Allah, saya justru melihat Muhammad ini akan mendapatkan kemenangan di Khaybar. Saya tolak permintaanmu. Subhanallah. Dengan kata-katanya, inni ara anna amra Muhammad qad zahar. Malah saya memandang, melihat kayaknya Muhammad itu bakal menang dari Khaybar. Makanya maaf, saya tolak, saya nggak mau. Serius kamu tolak dengan kekayaan Khaybar? Maaf, saya nggak ikutan. Maka Haris ibnu Auf ini tidak ikut-ikutan. Ini dari Khaybar lanjut ke siapa? Ke satu orang lagi, namanya ada Uyainah ibnu Husn. Uyainah ibnu Husn ini adalah, agar kita tahu semuanya, ini adalah dari ketua orang-orang Ghatafan, Bani Ghatafan namanya. Iya, Ghatafan. Dan punten bunda, dari Ghatafan ini, subhanallah, dia ini memiliki kira-kira 5.000 pasukan. Bayangin aja, dia punya berapa? 5.000 pasukan. Kalau ditambah dengan 10.000 jadi berapa tuh? 15.000. Yang dilawan berapa tadi? 1.400-an kira-kira. Bunda tahu apa yang terjadi? Subhanallah, datanglah ke Uyainah ibnu Hasan.
Uyainah ibnu Husn. Nah, kalau Rasulullah bilang Uyainah ini dikatakan ahmakul muta. Dalam bahasa Arabnya Uyainah ibnu Husn ahmakul muta. Apa ahmakul muta? Artinya, punten pun bahasanya agak kasar. Punten sekali lagi, orang bodoh tapi ditaati. Orang bodoh tapi diturutin. Orang bodoh tapi masyarakatnya ngikutin aja. Berarti masyarakatnya lebih apa? Iya. Seperti itu bunda ya. Ini ahmakul muta, orang mau diikutin. Orang mau diikutin. Ini Uyainah ibnu Husn. Bunda tahu Uyainah bin Husn ini didatangi. Siapa yang mendatanginya? Subhanallah. Siapa yang datanginya? Didatangi oleh siapa? Didatangi oleh seseorang yang namanya tadi Salam bin Mushkim. Oleh siapa? Kinanah ibnu Abi Huqaiq. Dia datang. Ya Uyainah, kamu tahu bagaimana kekayaan Khaybar? Oh, kami tahu Khaybar. Siapa yang tidak kenal dengan Khaybar? Ya Uyainah, kamu bisa bantu kami. Untuk apa? Kami akan diserang oleh Muhammad. Berapa jumlah mereka? 1.400. Terus kamu mau ngasih apa? Setengah kekayaan Khaybar buat kamu dalam 1 tahun ini. Deal. Oke. Berapa kamu punya pasukan? DP-nya 1.000 pasukan saya kasihlah. 1.000 pasukan bawa. Setelah itu saya akan kirim 4.000 pasukan. Jadi punten 5.000 pasukan. Sudah deal begini karena Haris ibnu Auf cukup dekat dengan Uyainah. Datang Haris. Kata Haris, ya Uyainah, kamu kenapa tolong dia? Kamu nggak ngerti Khaybar gitu loh. Khaybar, kekayaan. Kamu nggak mau kurma Khaybar? Setengah Khaybar buat kami kalau menang. Kamu ditawarin, saya ditawarin, terus aku tolak. Kenapa? Demi Allah, saya pernah mendengar dari Salam bin Mushkim. Salam bin Mushkim itu adalah apa? Pimpinannya Yahudi yang barusan datang. Saya pendengar Salam bin Mushkim dia bilang akan terjadi pembantaian 2 kali untuk orang Yahudi. Pembantaian pertama ada di Madinah, itu Bani Quraidah yang Rasulullah selesaikan urusannya Bani Quraidah. Yang kedua di Khaybar. Nih, Salam bin Mushkim aja udah bilang gitu. Akan terjadi pembantaian, pembunuhan 2 kali kepada orang Yahudi. Di Madinah udah selesai Banu Quraidah, dan 1 lagi di Khaybar. Orang Yahudi aja bilang begitu. Apa kata Uyainah? Tapi kenapa mesti perang mereka? Kenapa mesti perang kalau udah tahu akan kalah? Lalu Haris menjawab dengan mengatakan, mereka berperang karena membela apa? Membela apa? Masyarakatnya. Kalau kamu bela apa? Dia bilang, kalau aku, ya aku membela para pemimpinnya. Pemimpin siapa maksudnya? Pemimpin Yahudinya. Itulah orang yang nggak beres. Iya. Lalu kata siapa Uyainah dengan mengatakan, pokoknya jangan halangi aku ingin cepat perang ke sana. Kirimlah 4.000 orang, 1.000 orang di depan. Bisa dipahami ya? Rasulullah sekarang sedang apa? Jalan. Hebatnya Rasulullah SAW, bunda, saat dalam keadaan peperangan ini, apa jawaban yang indah Rasulullah SAW? Karena apa? Saya gambarkan. Ini adalah punten, misalnya ini Khaybar. Ini Khaybar, ya. Rasulullah berada di sini jalannya. Ini Khaybar nih. Ini Khaybar nih. Camkan baik-baik. Rasulullah kalau datang tinggal begini aja kan? Tapi Rasulullah tidak begini, tapi muter datang dari sini. Kenapa? Takut nanti kalau dari sini kalah dia nyebar ke sana. Jadi biar dia nggak bisa lari, maka dia lawan dari arah belakang agar dia tidak kembali ke Syam. Rasulullah berjalan. Subhanallah. Di jalan perjalanan ketemu dengan Uyainah. Pasukan 1.400 pasukan. 1.400 pasukan ketemu dengan 5.000 pasukan. 1.400 siapa? Rasulullah. Yang 5.000 siapa? Uyainah. Di dalam sana ada berapa? 10.000. Jalan. Berarti posisi Rasulullah sekarang mana? Di tengah. Jalan. Pasukan apa itu? Ya Rasulullah, itu pasukan Ghatafan. Siapa? Uyainah. Mau kemana? Ya dialah pasti bantu Khaybar. Siapa yang bayar dia mau bayar. Siapa yang bayar dia bantu. Itulah Uyainah. Iya. Kenapa ibu tertawa semuanya bunda? Iya. Dari zaman dulu begitu bunda. Udah ada dulu sebegitu. Uyainah itu. Jangan-jangan sekarang banyak Uyainah yang lain. Iya. Siapa yang bayar, dia yang maju. Kenapa? Dia pasti dibayar sama Khaybar. Ditanya, coba berhenti dulu deh, berhenti, ditunggu, datang pasukan. Padahalnya tinggal perang aja gitu, udah ketemu gitu ya.
Katanya belum mulai, nanti di sana mulainya. Ada peraturan bunda, perang juga. Iya, enggak asal ketemu habok-habok, enggak. Nanti kan di sana, nanti ketemunya saya di kontraknya itu untuk perangnya di sana, jangan di sini. Di sana jaganya di sana, di sini belum mulai aja perang. Rasul tanya, ya Uyainah kemana? Mau ke Khaybar. Mau ngapain? Mau bantu sahabat-sahabat saya di Khaybar. Oh Uyainah ngapain bantu? Orang Khaybar mau mau diraih sama kami kok, mau menang kok. Kebalik. Kami yang menang, kalian jadi budak-budak aku nanti. Kata Rasulullah, jangan sampai ke sana, rugi kamu, gini aja deh, kata Rasulullah. Kata Rasulullah nih, kamu balik sekarang, tarik pasukanmu. Nanti kalau kami sudah menang, kata Rasulullah, aku kasih setengah kekayaan Khaybar buatmu. Ghanimah, kasih. Dia bilang tuh, enggak. Kenapa? Aku mah taunya kamu kalah. Rugi kalau aku balik nanti kamu, rugi dah. Kalau kamu balik nanti kamu ternyata kalah, malah saya rugi, nggak dapat dari siapa? Dari Khaybar. Saya mah Muhammad yang pasti-pasti aja. Subhanallah, jumlah. Lihat, Rasulullah bilang matan ini bukan masalah kepastian, ini adalah hakul yakinnya, benar-benar kejadian bahwa ini adalah dia kemenangan. Oh ya, enggak bakalan, pokoknya stop pembicaraan kita ketemu nanti di sana di benar perang. Ya sudah, kata Rasulullah. Kata ini ahmaqul muta'. Ini orang bodoh tapi ditaati ini. Ini 5.000 orang taat aja gitu. Setelah itu apa bunda? Jalanlah bunda. Siapa yang jalan? Masya Allah. Rasulullah berjalan. Uyainah kembali lagi mendekati ke Khaybar. Ini sudah kelihatan nih benteng Khaybar. Uyainah pingin cepat-cepat sampai, maka dia naik kudanya lari. Lewat Rasulullah, lewat. Ketemu di sana ya? Ketemu perang di sana ya? Subhanallah. Kurang ajarnya itu dia itu. Rasulullah bilang, iya ketemu di sana. Bayangkan ketemu di sana kayak mau makan aja, padahal mau perang. Kalau mau makan kan ketemu di sana ya duluan ya, boleh. Ketemu di sana duluan ya, boleh. Ini mah ketemu di sana mau perang. Ketemu di sana perangnya ya. Oke, tunggu aja di sana. Dia lari sampai akhirnya sampai ke benteng Khaybar. Buka untuk Uyainah. Oh, Uyainah datang, masuklah. Berarti pasukan masih berapa? 5.000 di belakang. Belum masuk. Qadarullah bunda. Entah apa yang terjadi, ada suara dari jauh, iya, dari jauh, dan gaya cara bicaranya, lahjahnya kan beda. Kalau saya bicara bahasa Indonesia, Sunda-Sundanya masih ketahuan. Iya, kalau ibu yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, bahasa Indonesia, Jawa-Jawanya masih ketahuan. Orang Aceh bahasa Indonesia masih ada ketahuan, gaya-gayanya juga masih begitulah kira-kira. Iya. Punten-punten usikum iya ya nafsi bitaqwa, dengan gayanya, dengan lahjanya, dia teriak pada adriku nisakum, adriku amwalakum, adriku banatakum, auladakum. Itu kalimatnya. Tiba-tiba teriak seorang laki-laki, suara kencang sekali dari arah Ghatafan. Selamatkan istri kalian, selamatkan anak-anak kalian, selamatkan harta-harta kalian. Ributlah Ghatafan. Waduh, siapa nih? Ayo balik. Balik semua bunda. Termasuk yang namanya siapa? Uyainah. Kemana ini? Pada ada apa? Ada suara dari Ghatafan bilang katanya selamatkan anak-anakmu, selamatkan istrimu, selamatkan keluargamu. Maka pun semua balik. Dan Uyainah pun cepat turun pamit kepada Salam bin Mushkim. Dia bilang apa? Sebentar saya pamit dulu, nanti saya balik lagi. Iya. Udah kayak Chaplin aja gitu. Balik lagi, berangkat dia. Bunda, perjalanan cukup jauh, sampai ke sana nggak ada apa-apa bunda. Ketika ditanya, ya Rasulullah siapa yang teriak itu? Rasul bilang, wallahu alam, la'allahu minal malaika. Mungkin malaikat yang berteriak, mengacaukan suasana. Punten bunda, balik lagi nggak mereka? Balik. Kisah ceritanya, balik mereka. Tapi Khaybar udah kalah. Rasulullah udah menang. Khaybar udah tangan Rasulullah. Datang itu pasukan 5.000 lagi. Kucelak. Datang. Lalu begitu tiba, bilang sama Rasulullah, mengatakan, ya Muhammad, bagi dua. Rasul bilang apa? Bagi dua apa? Dengan mengatakan kata-katanya, ghanimah. Dia bilang, matan, kenapa kau minta ghanimah? Karena aku sengaja balik. Kenapa? Biar engkau masuk dengan leluasa.
itu. Kalau zaman sekarang udah apa bunda? Aku biar leluasa. Tiba-tiba kata Rasulullah, kamu meninggalkan tempat ini bukan karena kamu memberikan kesempatan buat kami, tapi ada seseorang yang teriak di ujung sana, selamatkan istrimu, selamatkan keluargamu, selamatkan anakmu. Nunduk Uyainah. Lalu kata Uyainah mengatakan, kalau gitu kasih berapa deh? Ngeyel tuh. Kalau gitu kasih berapa deh? Lalu kata Rasulullah SAW mengatakan, untukmu jabalun khali kama ra'aita fil bahri. Ini pun terbunda. Malamnya Uyainah dalam perjalanan mau jumpa dengan Rasul, mimpi gunung yang tandus, nggak ada apa-apanya, padang pasir tandus nggak ada apa-apanya gitu. Terus dia bilang, ini siapa yang mau gunung kayak begini? Dalam hatinya, ini gunung tandus banget nih, udah kering, tandus, siapa mau kayak begini? Nggak maulah kalau dikasih juga saya mah kayak begini. Tuh, dalam mimpinya, bangunlah. Dia bilang, mengatakan, ya bakilah dikit apa aja. Rasul bilang, buatmu gunung yang tandus yang semalam kamu lihat dalam mimpimu. Subhanallah. Langsung jeleb itu bunda tuh. Waduh, itu mah langsung pulang. Akhirnya pulang. Kok Rasulullah tahu? Ya nama juga Rasulullah. Kasih tahu Jibril. Kamu minta apa? Untukmu adalah gunung yang tandus yang semalam kamu lihat dalam mimpimu. Tapi dasar Uyainah, kalau kita mah langsung iman gitu ya. Ya Rasul sampai tahu tentang masalah ini, syahadat dia mah. Ya udah balik aja. Itulah dia. Bisa dipahami bunda? Kan dulu ada namanya seorang laki-laki namanya bukan Qobas, siapa namanya? Ya Qobas, namanya Qobas, ya. Qobas ini bunda, lihat ini sebagai ikhtitamnya saya sampaikan. Qobas ini apa? Lagi perang Badar bunda. Kan perang Badar itu antara orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin hanya 300 orang lah, 319 lah. Orang kafir 1000 lah, 900 sekian gitu, 1000 lah dianggapnya. Ini Qobas lagi ngembala, ada suara gudruk di balik bukit. Apa ini? Dan naik ke atas bukit, ngelihat, mau perang. Dan ngintip dari atas tuh. Wih, mau perang ini. Punten. Ini dari atas bukit kan kecil orang itu, nggak bakalan ketahuan dari bawah juga kan. Wih, mau perang nih. Nonton. Dia nonton di atas sendiri tuh. Dia bilang, 1000, 300 kalah ini. Ya, dan nonton aja lah, asik lah, live nih. Nonton nih. Wah, untung nggak zaman handphone. Kalau zaman handphone langsung itu pakai apa, Instagram live tuh. Ini bunda, apa yang terjadi? Perang lah. Kaget, yang 1000 tuh kocar kacir luar biasa dengan yang 300. Dia berdecak gitu kan. Terus dalam hatinya nggak terucap dalam hatinya, aku nggak pernah ra'aitu ajaban hum farrukan nisa. Itu kalimat dalam hatinya. Dia bilang, nggak pernah aku lihat sesuatu yang luar biasa. Mereka yang 1000 orang lari seperti terbirit-biritnya perempuan ketakutan. Dalam hati. Bisa dipahami bunda? Udah kejadian, selesai itu. 1 tahun setelah Badar, 2 tahun setelah Badar, 3 tahun setelah Badar, 4 tahun setelah Badar, atau 3 sampai ke 4 tahun setelah Badar. Qobas ini Yahudi, lagi duduk aja di pinggir pasar gitu. Rasulullah datang. Qobas, apa kabar? Ih, kok tahu nama saya Qobas? Qobas dia bilang, baik Muhammad, kamu bagaimana? Baik. Qobas, kamu yang nonton perang Badar di atas itu ya? Qobas bilang, loh, kok tahu? Sekarang mana ada orang lagi perang merhatiin gitu, kecil-kecil di atas, mana ada bunda? Ibu lagi ngelihat saja begini-gini, saya nggak merhatiin siapa-siapa, saya nggak perhatiin. Ini apalagi mau perang harus merhatiin satu titik di atas gitu, nggak perhatiin. Antal ladzi syahadta Badar, kamu yang nonton perang Badar itu ya? Kaget. Terus kenapa Muhammad? Dia bilang, mengatakan, antal ladzi qulta wa mallahi ma raaitu ajaban hum farrukan nisa. Kamu yang bilang dalam hatimu kan bilang, sungguh luar biasa, aku tidak pernah melihat pemandangan yang aneh. Mereka orang kafir ataupun orang Mekah lari terbirit-birit ketakutan oleh kaum yang sedikit, lari terbirit-birit seperti perempuan. Bukankah kau yang mengatakan itu? Qobas mengatakan, apa jawabannya? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah.
Beda sama Uyainah. Kan ini tuh ceritanya Uyainah ya. Makanya kalau ada orang kayak gitu, dasar Uyainah loh. Ini ceritanya ya. Tapi nanti ada ending khusus tentang Uyainah yang luar biasa. Iya, punten ini kejadiannya ya. Tapi punten ini untuk diketahui Bunda, dan akhirnya Rasulullah sampai ke sana. Bunda, Rasulullah tiba di sana. Subhanallah, Allah takdirkan malam itu semua penjaga tidur semuanya di Khaybar. Sehingga Rasulullah masuk ke kebun Khaybar. Kan ini orang rumah di sini, tinggal di sini. Mereka benteng. Terus apa? Kebun-kebunnya di luar benteng itu. Jadi mereka bikin semacam istana gitu ya, semacam komplek begitu, di benteng kuat. Nah kalau cocok tanamnya itu di luar, semua di luar. Biasanya dijaga, tapi saat itu pada tidur semuanya. Dan begitu Rasulullah masuk ke tempat apa? Ke tempat yang namanya perkebunan itu, nggak ada yang ngeh kalau pasukan sudah di sana. Bunda tahu, subuh-subuh para petani sudah pada keluar. Begitu subuh-subuh para petani keluar, kaget didapatinya pasukan sudah siap di situ. Para petani masuk lagi ke dalam sambil teriak, Muhammadun wal khamis, Muhammadun wal khamis. Artinya Muhammad dan pasukannya, Muhammad dan pasukannya, Muhammad dan pasukannya. Masuk ke dalam, tutup rapat-rapat. Di dalam sudah persiapan untuk memerangi Rasulullah. Di bawah sudah siap-siap Rasulullah dengan 1.400 pasukan. Pertempuran yang pertama sangat luar biasa. Pertemuan bagaimana? Rasul datang. Kemana? Ke orang-orang sana. Kenapa? Orang mukmin sudah siap perang, sudah siap. Kata Rasul, jangan. La tatamannau liqa'al adu. Jangan berharap untuk jumpa dengan musuh. Tenang dulu. Kenapa? Kita ini perang mengajak dia untuk Islam, mengajak dia untuk baik. Kalau tidak mau, mereka maunya apa? Tenang dulu. Subhanallah, Rasul datang. Hai, Bani Khaybar, kami tawarkan 3. Kamu Islam? Boleh. Kalau enggak, kamu bayar jizyah. Kalau enggak mau, perang. Pilih di antara 3. Mereka mengatakan, Muhammad, tunggu jawabannya ya. Sebentar kami musyawarah dulu. Bunda tahu, Rasulullah sedang menunggu jawaban. Asik kan? Tunggu jawabannya kan? Tunggu jawabannya nih. Kami musyawarah dulu. Bunda tahu. Begitu Rasulullah sedang menunggu jawaban, tiba-tiba pintu gerbang terbuka, diserbu dengan serempak. Serbu dengan serempak. Dan semua kaget. Kenapa? Dengan serempak serbuan yang luar biasa. Ribuan menyerbu dengan serentak. Padahal Rasulullah dan para sahabat sedang apa? Nunggu. Serbu yang luar biasa dalam keadaan menyulitkan ini. Subhanallah. Bulan depan kita lanjutkan, insya Allah. Iya Bunda, insya Allah bulan depan kita lanjutkan Bunda. Punten, saya juga capek. Iya Bunda, insya Allah bulan depan kita lanjutkan bagaimana perang Khaybar keselanjutannya. Karena apa? Ada 8 husun, 8 benteng. Iya, jadi keselanjutnya adalah perang Khaybar bagian kedua. Ini adalah Kamis yang nggak tahu yang akan datangnya lagi bulan depan berarti ya. Ini saja. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Mudah-mudahan apa disampaikan ada manfaatnya. Insyaallah kehadiran kita majur insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Dan mohon doanya dari ayahanda bunda, khususnya keluarga, ibu bapak, mudah-mudahan acara yang akan kami adakan insyaallah yang sehari bersama Rasulullah tanggal 30-31 Maret mudah-mudahan berjalan dengan lancar, baik dan membawa berkah kepada semuanya. Dan yang belum sempat ikut nggak usah khawatir, karena apa? Insya Allah pelajaran-pelajaran masih tetap bisa dikaji. Dan bagi yang ikut semoga bisa khidmat dalam mengikuti acaranya, insya Allah ya. Terima kasih atas doanya. Sekali lagi lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.